Mimpi untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 bukan sesuatu yang mustahil. Ini bisa dilakukan, ini bisa dikerjakan, dan probability-nya sangat besar. Hal itu bisa kita lihat dengan apa yang sudah dilakukan PSSI terhadap tim nasional Indonesia hingga hari ini. Hingga hari ini. Kita nggak tahu ke depannya. Ya, maka perlu kita pertanyakan. Pertanyaannya adalah, mau dibawa kemana tim nasional Indonesia ke depan? Pertanyaan ini mengandung jawaban yang sangat berat, utamanya bagi Pak Erick Thohir sebagai pemimpin Ketua Umum PSSI yang harus merealisasikan apa yang dimau oleh publik, apa yang dimau oleh pecinta sepak bola Indonesia, apa yang dimau oleh fans tim nasional Indonesia garis keras. Dan memang Pak Erick Thohir biasa dengan target. Kerja itu harus ada targetnya. Oke, kita ikuti. Target tim nasional Indonesia, kalau saya baca lebih lanjut, ada 4, saya pikir, yang menjadi prioritas. 1, tampil di Piala Dunia 2026. Yang kedua, bisa berbicara banyak di Piala Asia 2027, karena kita sudah lolos juga. Karena dengan kita lolosnya di round 3, maka otomatis Piala Asia 2027 kita juga lolos. Terus kemudian bisa berbicara banyak Piala Asia U23 2026. Dan satu lagi, bisa lolos Piala Dunia U20. 3 target di tangan Sintayong, 1 target di tangan Coach Indra Safri. Jadi ini adalah target besar PSSI untuk tim nasional Indonesia. Target besar ini semoga saja bukan pepesan kosong, bukan angan-angan belaka, bukan harapan kosong, tapi ini harus menjadi realita, harus diupayakan, dikerjakan, agar publik juga menyambutnya dengan gembira, menyambutnya dengan apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan oleh PSSI. Berkaitan dengan sepak bola, tentu kita berkaitan dengan kesebelasan. Berkaitan dengan kesebelasan, maka bertanding. Berkaitan pertandingan, aktor utamanya itu ada 2, pemain dan pelatih. Nah, berkaitan dengan pelatih, ya kita sementara ini no debat. Sintayong masih menjadi pelatih terbaik tim nasional Indonesia untuk mengarungi round 3. Ya, karena sudah melewati banyak tahun bersama tim nasional Indonesia, dan dalam prosesnya juga ada hasil yang sudah diupayakan Sintayong sebagai pelatih dan sebagainya. Maka itu tutup, ya, di close, tidak boleh diganggu-gugat. Jangan ada yang bilang ganti lagi pelatih, ganti lagi. Udah, itu versi saya, ya. Terus kemudian dari sisi pemain. Dari sisi pemain, dengan kualitas hari ini, maka agak berat untuk bisa berbicara banyak, utamanya peringkat 1-2 di round 3 nanti. Target, ya, kita bicara target di round 3, peringkat 1, peringkat 2 agak berat. Ya. Peringkat 3, peringkat 4 masih boleh lah, itu pun masih ngos-ngosan saya melihatnya. Maka jika ada orang gini, jadi sebenarnya satu-satunya solusi agar untuk menaikkan level tim nasional Indonesia hari ini, jalur satu-satunya adalah naturalisasi atau memulangkan pemain keturunan yang berkualitas untuk bisa mendapatkan WNI dan bermain untuk tim nasional Indonesia. Yes, saya katakan. Nggak perlu ditutup-tutupi lagi. Dan ini memang program kerja. Ya, tinggal bagaimana PSSI dan tim nasional mengkomunikasikan kepada publik bahwa ini ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ini kan bagian strategi, bagian cara, dan itu juga dikerjakan oleh banyak negara di luar sana yang notabene level sepak bolanya jauh lebih tinggi dibandingkan tim nasional Indonesia atau dibandingkan Indonesia. Jadi no problem, tidak masalah. Oke. Apakah naturalisasi hanya dikerjakan oleh era Pak Erick Thohir? No. Tidak. Sebelumnya juga
Kita bisa melihat nama-nama yang sudah dinaturalisasi dari masa ke masa era kepemimpinan PSSI. Ya, tapi kan kita tidak perlu berbicara banyak di situ. Kita bicaranya ke depan. Yang membedakan apa? Satu, targetnya yang beda. Dulu itu masih berbicara Asia Tenggara, ASEAN gitu. Kalaupun level di Asia itu atau dunia itu levelnya partisipasi. Aura itu sangat terasa menurut saya. Ya. Tapi hari ini tidak. Kita punya target yang jelas, ya. Target itu terus kemudian diupayakan. Ada aura untuk semua pihak yang terlibat di PSSI, di Kemenpora, di tim nasional, badan tim nasional itu mengupayakan itu, gitu. Itu perbedaannya itu. Yang kedua, perbedaannya kualitas pemain. Indikatornya dari mana? Ada dua. Satu, dia bermain di level mana, di klub mana, terus kemudian market value-nya berapa. Klubnya taruhlah top 10 Liga Dunia, terus kemudian market value-nya up to 50 miliar misalkan. Nah, semakin ke sini PSSI menunjukkan bahwa orang-orang yang ditarget untuk dinaturalisasi harganya semakin naik. Agar apa? Bisa mendongkrak permainan kualitas tim nasional Indonesia. Itu saja perbedaannya. Tapi kita tidak perlu lagi mengkomparasi, membandingkan itu, karena arah kita adalah ke depan. Arah kita ke depan. Ya, jadi itu yang harus dilakukan PSSI, menambah amunisi keren. Ya. Kalau kita bisa menambah amunisi yang tepat, maka kita bisa berbicara banyak di ranking 2, nomor 2. Ya. Kalau ranking 1 agak susah. Dari mana analisanya? Kita bisa melihat dari pemain itu berada di liga mana, market value-nya berapa. Kita bicara di Asia. Para pemain Asia yang market value-nya up to 500 miliar sampai 1 triliun, di atas 1 triliun kayaknya belum ada, itu tidak banyak, bisa dihitung dengan jari, nggak ada 10 mungkin. Dan itu dikuasai oleh para pemain di 2 negara, Jepang dan Korea, untuk level senior ya, Jepang dan Korea. Ya, di sana ada back Korea yang bermain di Bayern Munich, itu harganya hampir 1 triliun. Terus kemudian ya, kalau penggemar Tottenham itu tahulah ya, ada pemain Korea di situ. Beberapa pemain Jepang juga bermain di liga top 10, top 3 malah, top 3, top 4, top 5 gitu ya. Itu mengindikasikan kualitas negara tersebut. Ya. Nah, pemain Asia yang harganya 200 sampai 500 miliar itu juga tidak banyak. Setelah saya baca-baca sana sini, mungkin tidak ada 20 pemain juga itu. Ya. Dan itu bisa kita lihat. Taruhlah asumsinya gini. Ada 3 grup, ya. 2 negara Jepang sama Korea kita pastikan lolos deh. Berarti kan pemain-pemain termahalnya sudah tidak menjadi kompetitor lah. Ya, berarti masih ada sisa 4. Sisa 4 itu kan berarti 1 juara grup di round 3, satunya 3 runner up. Lah kita bisa berjuang di 3 runner up ini jika amunisi kita, pengambilan pemain kita itu bisa up to 50 miliar. Ya, logika ini menarik. Ya, jadi ada 3 parameter yang harus dimengerti Pak Erick Thohir, dan saya yakin pun sudah menangkap ini. Ya. 1, jelas pemain itu disukai Sintayong, ya, dalam mengambil pemain. Karena disukai itu ada 2 juga. 1, kebutuhannya ada untuk menambal kekurangan. Yang kedua berkaitan dengan aspek disiplin dan karakter pemain. Yang kedua, harganya di atas 50 miliar. Terus kemudian yang ketiga, bermain di top 10 liga terbaik di dunia.
Kalau itu parameternya Pak Erick Thohir, kita akan bisa berbicara banyak di round 3, utamanya untuk mendapatkan posisi 2 atau posisi runner up. Ya. Nah, hari ini semakin kesini sebenarnya pemilihan pemain semakin bagus. Satu, usianya agak muda, misalkan Zayed Ses itu 43 miliar. Terus Calvin Verdong, yes, usianya sudah 27, tapi melihat permainan debutnya kemarin kondisinya masih bagus, itu 43 miliar. Terus ada Papa Tom yang masih 52 miliar. Selebihnya masih di bawah semuanya. Nah, nama-nama yang santer dan sesuai kebutuhan, ya pilih yang atuh 50 miliar. Milian Manhoef itu sekitar 60 miliar Stoksti kayaknya. Terus kemudian ada Misilger 121 miliar. Kevin Dix sekitar 60 miliar atau 80 miliar itu. Nah, pemain-pemain itu Jairo itu 52 miliar juga. Jadi ini yang bisa dijadikan amunisi, atau bahkan di luar nama-nama itu barangkali Sintayong punya surprise, PSSI punya surprise, ya enggak apa-apa, kan sesuai kebutuhan. Tapi dua indikator utama setelah sesuai kebutuhan adalah market value dan berada di liga mana. Itu. Ya, dengan adanya hal tersebut, ya kompetisi putaran 3 nanti kita bisa agak lebih berada di atas angin gitu, untuk memperebutkan posisi kedua. Ya, kalau dengan kualitas hari ini, misalkan tidak ada penambahan amunisi, ya ranking atau urutan 3-4 itu jadi target realistis. Tapi pun itu masih agak ngoyo. Jadi memang mau nggak mau harus dilakukan.